Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini anak-anak masih tetap semangat dalam menghadapi proses pembelajaran kita yang kedua ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran kemuhammadiyaan pembelajaran kedua tentang atribut seragam IPM. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita memulai, Pak Guru ingin sampaikan, bagi yang sudah memiliki kopian buku, bisa dilihat materi kita pada hari ini, tepatnya pada halaman 9 dan halaman 10. Nah, kalau halaman 9 ini, nanti anak-anak hanya cukup mengamati saja apa yang ada di buku, dan kemudian nanti diisikan jawabannya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita membacakan doa. Marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, perlu diingat bahwa sebagai pelajar Muhammadiyah senantiasa selalu memulai aktivitasnya dengan berdoa. Oke anak-anak, berikut yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni tentang seragam dan atribut Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Anak-anakku sekalian, kalau pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang mengenal IPM dan sejarah IPM. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang atribut dan seragam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke anak-anak, jika ingin tahu bagi yang belum mengetahui bentuk-bentuk seragam Ikatan Pelajar Muhammadiyah, nah, mari kita simak sama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, yang pertama, atribut dan seragam Ikatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak, ada keterangannya juga. Nah, ini pada seragam Ikatan Pelajar Muhammadiyah anak-anakku, itu bentuk seragam perempuan atau putri dan putra itu sangat berbeda. Nah, dilihat dari bentuk desainnya itu, seragam untuk putri itu agak panjang ke bawah. Kemudian seragam kemeja Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dengan satu saku di sebelah kiri, kemudian di sakunya ada lambang IPM di depan saku. Nah, kemudian celananya coklat, kemudian ada saku dalam di sisi kiri dan kanan, saku di belakang sebelah kanan tertutup dan berkancing. Nah,
Panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm. Ikat pinggang ukurannya lebar 3 cm, celana dan bagian ujung lebih bersuploi 6 ketentuan lainnya mengikuti sekolah. Nah, jadi kalau di sini seragam ikatan pelajar Muhammadiyah yang ditentukan ini berwarna krim, kemudian celana dan roknya bagi perempuan itu berwarna coklat. Nah, tetapi Pak Guru ingin sampaikan bahwa seragam ikatan pelajar Muhammadiyah ini pun kalau di sekolah misalnya seperti kita di SD, kemudian ada yang di SMP, itu nanti ketentuannya pun bisa mengikuti ketentuan yang akan ditentukan oleh sekolah. Nah, akan tetapi warna dasar itu warna yang ditentukan seperti ini, namun ada kebijakan yang bisa diambil oleh sekolah untuk menyesuaikan seragam dengan tidak menghilangkan khas IPM-nya yang dikolaborasi dengan seragam merah putih seperti kita di SD Muhammadiyah. Nah, misalnya di kita seragamnya merah putih, kemudian ada lambang IPM, ada nama, kemudian yang di samping kanan ini nama sekolah dan nama kabupaten atau kota. Nah, oke, Nana. Yang selanjutnya, aku bangga sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, anak-anak, untuk kita bisa membuktikan kecintaan dan kebanggaan kita sebagai ikatan pelajar Muhammadiyah, maka kita harus mengucapkan yang namanya janji pelajar Muhammadiyah. Tapi ingat, janji pelajar Muhammadiyah ini bukan hanya sekedar janji, tetapi kita harus mengikuti apa yang sudah kita janjikan. Artinya kita harus menepati apa yang sudah kita janjikan sebagai janji pelajar Muhammadiyah. Kenapa? Karena pelajar Muhammadiyah ini sesuai dengan janji pelajar Muhammadiyah itu sudah barang tentu merupakan seorang pelajar yang memiliki pribadi yang soleh, disiplin dan berbakti kepada orang tua. Nah, dan juga kepada guru di sekolah. Jadi pada kesempatan ini anak-anak, mari sama-sama kita mengucapkan janji pelajar Muhammadiyah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Muhammadiyah atau pelajar Muhammadiyah. Oke anak-anak, kita mulai sama-sama mengucapkan janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan kader bangsa. Nah, dari ke-6 poin janji pelajar Muhammadiyah ini anak-anak, nanti kita sama-sama menghafal janji pelajar Muhammadiyah. Tetapi ingat anak-anak, bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang tertuang dalam 6 butir janji pelajar Muhammadiyah. Nah, cara untuk
kita bisa mempraktikkan apa yang kita janjikan dalam janji pelajar Muhammadiyah anak-anak itu sebagai berikut. Nah ini ada 6 poin untuk kita bisa mengamalkan janji pelajar Muhammadiyah sehingga bisa terwujud di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan cara apa? Nah, yang pertama itu kita harus melaksanakan sholat tepat waktu, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang kedua itu melaksanakan perintah orang tua dan guru, membantu meringankan pekerjaan rumah dan mentaati peraturan sekolah. Jadi kalau anak-anak di rumah itu sudah melawan orang tua, membentak orang tua, dan tidak lagi menghormati guru, maka sungguh kita bukan bagian daripada pelajar Muhammadiyah. Kenapa? Karena pelajar Muhammadiyah itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Terutama membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan orang tua di sekolah dan mentaati peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, rajin membaca, disiplin dalam melaksanakan tugas sekolah. Jadi, sebagai pelajar Muhammadiyah, anak-anak itu harus senantiasa selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, pantang menyerah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kelima, suka membantu dan menolong serta dermawan. Kemudian yang keenam, anak-anak menyadari diri sebagai calon generasi penerus di masa yang akan datang. Nah, jadi ini dia 6 cara untuk bisa mewujudkan apa yang kita ikrarkan dalam janji pelajar Muhammadiyah. Sehingga anak-anak sebagai pelajar Muhammadiyah kita harus memberikan contoh yang baik di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah anak-anak, untuk tugasnya itu hanya ada 3 nomor anak-anak. Yang pertama, anak-anak harus menghafalkan janji pelajar Muhammadiyah dan buatkan dalam bentuk video lalu dikirim ke Pak Guru. Yang kedua, anak-anak bisa membuka buku di halaman 9 lalu mengisi apa yang menjadi pertanyaannya. Nah, yang ketiga, gambarkanlah lambang IPM. Nah, itu ada lihat di halaman 11. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.